Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada sore ini kita kembali mengikuti Realitas Channel episode yang ke-26. Yaitu bicara tentang 7 tahun tsunami pertobatan terjadi di seluruh dunia. Atau 7 tahun penuaian besar terjadi pada saat ini, dalam akhir zaman ini. Ya. Tapi baik sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami selamat dan sehat. Saat ini kami akan tayangkan YouTube ini episode yang ke-26, yaitu tentang 7 tahun pertobatan besar terjadi di bumi ini. Allah urapi kami semua, baik yang hamba-Mu maupun anak-anak mereka. Dan biar menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita jumpa dalam episode yang ke-26 ini. Yaitu kalau melihat situasi dan perkembangan saat ini, terjadi pertobatan di mana-mana di seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia. Ini adalah merupakan satu penuaian yang besar. Terjadi 7 tahun dari tahun 2015 sampai 2022 itu terjadi tsunami pertobatan besar-besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan sekarang kita melihat sekarang terjadi pertobatan di mana-mana. Ratusan bahkan ribuan orang dibaptis. Dan ini ke depan akan lebih dahsyat lagi. Mulai masuk 2020 akan lebih dahsyat lagi. Ya. Tapi nanti 7 tahun ke depan itu ada masuk dalam masa sukar sulit atau masuk dalam gereja mengalami penekanan. Tapi hari ini kita ukur mengenai 7 tahun penuaian besar. Nah Bapak Ibu sekalian, saya perlu dijelaskan bahwa mulai tahun 2015 sampai 2022 itu terjadi tsunami pertobatan besar-besaran. Dan 7 tahun berikutnya adalah masa sukar sulit. Ya tapi mari sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dulu. Di dalam Kejadian 41, saya bacakan ini, nanti berlanjutnya akan dibaca oleh. Kejadian 41 ayat 25 sampai dengan 32, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke7 ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun. Dan ke7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke7 ekor lembu yang kurus dan lemburuk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya, dilakukan Allah. Ya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu, di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangilah bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ini juga akan dialami pada akhir-akhir ini. Dunia sedang mengalami. Ya, kalau kita melihat penuaian besar sedang terjadi, tsunami pertobatan sedang terjadi nih. Mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Itu. Tapi nanti tahun 2022 sampai 2009 itu akan terjadi masa sukar sulit. Nah, untuk itu kita sebagai gereja Tuhan, kita mempersiapkan diri di dalam
penuaian besar di sana terjadi dan akan terjadi. Ya, saya sudah katakan pada episode yang lalu bahwa pada tahun 2022 ke sana itu gereja akan mengalami penekanan dan di situ gereja dipaksakan untuk mau tidak mau harus berdoa, doa puasa dan doa semalaman. Untuk gereja, saat gereja bersatu, maka di situ secara organisme, maka itu tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 30, kemudian 36 sampai 43, itu sekarang kita berada dalam penuaian akhir zaman sekarang ini. Penuaian jiwa-jiwa. Ya. Kalau itu perumpamaan itu mengenai gandum dan ilalang, tapi ini bicara tentang penuaian jiwa-jiwa besar-besaran terjadi. Pertobatan, tsunami pertobatan besar-besar akan terjadi. Sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai pertengahan 2022. Ini. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus itu meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Mereka siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Ya. Sekarang mana penuaian sekarang akhir zaman kita masuk dalam penuaian besar. Jadi saya katakan 7 tahun tsunami pertobatan melanda seluruh dunia. Ini penuaian besar akhir zaman. Sekarang kita tidak perlu ke daerah-daerah kemudian KKR dengan biaya yang besar, tapi sekarang kita dengan penginjilan ini, lihat media sosial ini sangat dahsyat dan itu tidak bisa terbendung. Tidak bisa terbendung. Kalau kita baca dalam Wahyu 6 ayat 1-2 itu kegerakan kuda putih, pergerakan penginjilan dari timur ke barat melanda. Dan dia keluar sebagai penginjilan, keluar sebagai pemenang. Kuda putih. Nah, jadi kita lihat sekarang apa yang terjadi sekarang ini. Ya. Jadi anak manusia yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia itu Yesus. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, yaitu orang-orang percaya, orang Kristen yang benar. Ya. Tapi dikatakan ada lagi dari yang datang menanamkan benih yang lain, yaitu iblis menanamkan juga orang-orang fasik di tengah-tengah dunia ini. Makanya ayat 30 dikatakan biarlah mereka tumbuh bersama, tapi pada waktu akhir zaman itu akan penuaian, itu akan pemisahan jerami lalang dengan gandum. Jerami dilemparkan ke dalam api, itu bicara tentang orang fasik dilemparkan ke dalam neraka, tapi orang benar yaitu gandum masuk ke dalam lumbung. Lumbung itu tentang gereja atau kerajaan Allah yang real di bumi ini. Dan sekarang kita lihat sekarang. Untuk itu tugas kita sebagai gereja Tuhan pada saat ini dalam masa penuaian besar ini adalah peranan gereja sangat penting. Di saat gereja berdoa bersama-sama, maka situ Roh Kudus bekerja untuk menjara jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang ini yang seperti terjadi sekarang ini. Dan ini akan terus terjadi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, setelah 7 tahun penuaian besar ini yang saya
kemudian yang 7 tahun ke depan tadi seperti tadi gambaran dalam Matius Kejadian 41 mengenai mimpi Firaun, yaitu melihat 7 lembu kurus menelan 7 lembu yang tambun, tapi tetap seperti biasa. Gandum yang kurus menelan gandum yang tapi tetap sama. Artinya apa? Tadi sudah jelaskan. 7 tahun masa penuaian besar, kelimpahan, tapi 7 tahun ke depan yaitu maka Yusuf menafsirkan mimpi itu, yaitu suruh mempersiapkan 7 tahun kelimpahan ini, mengumpulkan gandum-gandum persiapan untuk menghadapi tahun depan, 7 tahun ke depan. Dan Yusuf dipercayakan, diangkat menjadi Perdana Menteri, kemudian dia mengumpulkan gandum, dan pada waktu paceklik, Raja Mesir yaitu Firaun disuruh pergi ke Yusuf, Perdana Menteri, untuk menjualkan. Begitu juga pada saat ini sekarang. Sekarang ini ada masa penuaian besar-besaran ini. Nah, gereja Tuhan, maka saya katakan gereja Tuhan harus siap-siap. 7 tahun ke depan ini, masa kelaparan, masa peperangan, gempa bumi, gunung meletus, seperti ibu yang melahirkan ada kesakitan, itu penderitaan ke depan. Dari sekarang ini gereja harus siap-siap. Harus duduk di kaki Tuhan tiap seperti episode yang lalu. Tiap 3 jam duduk di kaki Tuhan, berdoa memuji menyembah, Sabtu doa puasa, Minggu doa semalam suntuk. Kalau mau diangkat, saya katakan yang lalu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam menghadapi 7 tahun pertobatan besar-besar panen raya ini, gereja harus berdoa bagi keluarga kita, bagi jemaat Tuhan, bagi gereja-gereja, bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Ini tugas kita. Dan kita akan lihat penuaian sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi sampai tahun 2022 pernah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang ini saya sampaikan ini, saya tidak panjang lebar, tapi nanti akan bikin episode yang lalu. Tapi perlu kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, yaitu pada saat ini kita masuk dalam masa penuaian besar, yaitu tsunami pertobatan terjadi selama 7 tahun ini. Untuk itu tugas kita sebagai warga negara, sebagai gereja Tuhan, mempunyai peranan yang sangat penting untuk dalam masa-masa 7 tahun ini. Nah, nanti untuk menghadapi 7 tahun ke depan, masa sukar sulit atau masa antikristus, ini kita masuk dalam pra-aniaya. Saya sudah singgung dalam episode yang lalu, Matius 24 ayat 4 sampai 14. Ini pra-aniaya. Tapi nanti kita masuk dalam masa aniaya. Matius 24 15 sampai 28. Itu sudah masa antikristus bekerja secara maksimal. Dan nanti tahun 2029, kalau 2025 tidak rapture, misalnya ada kasih karunia, tahun 2029 rapture, 2030 New World Order, satu sistem pemerintahan di dunia ini, satu sistem ekonomi, satu sistem politik, satu sistem agama, agama humanisme, bukan agama spiritual lagi. Itu akan terjadi agenda PBB tahun 2030. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi mari kita belajar. Ini pun saya belajar terus. Dari mana sumbernya Alkitab? Ya. Untuk itu, yang terakhir kita bersyukur pada Allah kita. Siapa Allah kita? Saya sudah katakan di episode lalu. Allah kita adalah Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, bukan Tuhan atau orang Kristen saja. 1 Yohanes 4 ayat 14. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan atas semua orang, bukan Tuhan orang Kristen, tapi Tuhan atas semua orang, bagi yang percaya. Itu Kisah 10 ayat 35 dan 36. Dari suku bangsa manapun, kalau takut akan Tuhan dan percaya Yesus, akan diselamatkan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi episode ini, dan kita akan jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.